mahasiswa pengurus dan seluruh hadirin hadirat yang tak sempat kami sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami dalam kesempatan kali ini. Faith in Action, translating Islamic concept to the youth in the future. Bagaimana kita menerjemahkan pemahaman Islam ke dalam generasi muda untuk memimpin masa depan dengan konteks ekonomi. Yang tema ini sebenarnya mengingatkan saya kan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang lalu saya juga ada seorang mahasiswa ekonomi syariah. Saya juga berada di event-event seperti ini. Saya juga mengikuti lomba-lomba. Kalau di sini ada lomba, saya juga mengikuti lomba-lomba yang sama. Saya merasakan betul suasana menjadi mahasiswa dengan menulis jurnal, menulis artikel dan presentasikan. Sama saya juga merasakan seperti Anda mahasiswa. Dan tema-tema seperti ini saya senang karena sejujurnya sejak bergelut di dunia dakwah tema ini jarang diangkat karena tidak semua orang paham tentang silaturahmi. Tidak semua orang siap menerima tema fikih muamalah. Maka ketika saya berada di hadapan hadirin hadirat sekalian, saya senang kembali seperti menemukan kembali rumah setelah jauh lama berkelana. Kita melihat bagaimana kita bisa menerjemahkan istilah-istilah Islam, khususnya ekonomi Islam, dalam kehidupan sehari-hari, khususnya anak-anak muda untuk menghadapi masa depan. Berawal dari bagaimana dunia barat kini memandang ekonomi sebagai sebuah alat untuk mencengkeramkan sumber daya sebanyak-banyaknya dan memuaskan hawa nafsu belaka. Lihatlah bahasa-bahasa yang digunakan oleh Bible saat membicarakan tentang dunia. Begitu pula kitab-kitab selain Al-Quran. Mereka mengungkapkan bahwa dunia ini adalah kutukan dari pelanggaran Adam dan Hawa yang dijadikan sebuah kutukan, kemudian dia laknat dan akhirnya apa yang dilakukan kita di sini ditebus dosanya oleh Tuhan mereka. Tapi tidak tulis. Islam memandang dunia ini adalah hamparan. Allah Taala mengatakan alam naj'alil arda mihada naj'alil arda kifata. Allah mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Allah menyuruh kita untuk berjalan. Allah menyuruh kita untuk berkelana di muka. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Fas'au fil ardh. Kita diperintahkan untuk berusaha keras, wabtaghuna fadlillah, dan carilah kemuliaan. Bahkan orang-orang yang memakmurkan bumi dengan karya, mereka berbisnis, mereka bekerja, mereka beraktivitas, itu dipuji dalam Quran dibandingkan orang yang hanya diam dan standby di masjid, berzikir tapi tidak melakukan aktivitas ekonomi. Lihat bagaimana Allah Ta'ala memuji rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah. Laki-laki, tandanya aktivitas ekonomi itu aktivitas dominan laki-laki. La tulhihim, perniagaan mereka tidak melalaikan mereka. Tijaratun wa la bay'un an dzikrillah, dari mengingat Allah, dari duduk di kajian, dari berzikir, dari berhaji, dari berumrah, dari melakukan aktivitas keagamaan, tidak melakukan. Yang dipuji oleh Allah adalah mereka yang berbisnis tapi tidak lupa berzikir. Mereka yang di luar rumah untuk berkarya tapi tidak lupa untuk pergi ke rumah Allah. Makanya kita lihat di dalam surah Al-Muzammil, tatkala Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk bangun malam. Ya seterusnya sampai di akhir-akhir ayat. Aliman
سيكون منكم مرضى. Allah tahu sebagian di antara kalian ada yang sakit. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. Ada sebagian lagi yang bisnis. وآخرون يقاتلون في سبيل الله. Ada sebagian lagi yang jihad. Orang yang berbisnis melakukan aktivitas ekonomi disandingkan dengan orang-orang yang mendapatkan udzur bahkan untuk tidak sepenuhnya sholat malam. Poinnya adalah betapa aktivitas perniagaan bisnis, perniagaan ekonomi secara umum itu bertujuan juga untuk membuka bumi selain daripada ibadah kepada Allah yang berupa ibadah itu. Tatkala kita berniaga, tatkala kita berdagang, kita bekerja, itu juga aktivitas ibadah yang boleh jadi menjadikan itu sebagai udzur untuk kita saat ada perintah ini tidak diwujudkan saja. Karena saat itu Nabi SAW wajib berpuasa dan sampai akhir hayat beliau wajib berpuasa. Tapi lihat Allah beri udzur di situ. Bacalah Quran sesuai dengan kadar Allah. Artinya nggak panjang karena Nabi kan diperintahkan untuk bangun seluruh malam. Min laila alif lam dalam kata al-lail menunjukkan al-istighraq seluruh malam. Artinya Nabi itu suruh bangun seluruh. Kalau tidak maka setengah malam. Ya. Andai kan malam 10 jam dari maghrib sampai subuh. Berarti Nabi SAW kurang lebih bangun 10 jam, minimal 5 jam tiap malam. Tapi ada udzur bagi orang-orang yang tadi 3 tadi. Mereka tidak apa-apa sedikit malam, yang penting bangun. Itu betapa apa disebut juga adalah ibadah yang mengcover hal-hal yang tidak di-cover oleh orang lain. Saat Nabi Ibrahim pertama kali datang ke lembah yang tidak berpenghuni, lembah yang tidak ada pepohonan, perkebunan, peternakan, jangankan tumbuhan hidup, tumbuhan mati saja tidak ada. Apa yang Nabi Ibrahim bawa? Di negeri yang tidak ada aktivitas ekonomi, dan doa ini akan menjadi pilar beragam. Beliau terlebih dahulu meminta ke Rabbi ja'al hadha baladan aminan. Allah minta keamanan untuk ini. Dan ada dua dalam surah Ibrahim, satu dalam surah Al-Baqarah, satu ada Rabbi ja'al hadzal balada, ada Rabbi ja'al hadza baladan. Ada yang menggunakan alif lam, ada yang tidak menggunakan alif. Apa perbedaan itu? Kata para ulama, saat beliau datang itu belum jadi negeri, makanya Allah gunakan nakirah. Allah gunakan kosakata indefinitif sebagai bentuk bahwa ini belum ada kehidupan, maka dia butuh keamanan. Maka kita butuh keamanan saat tidak ada sama sekali kehidupan, dan kita butuh keamanan saat sudah ada kehidupan. Nikmat keamanan. Yang kedua, beliau mendoakan rezeki. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikanlah mereka rezeki. Artinya apa? Apa makna buah-buah yang diinginkan dari Allah? Apa? Ada buah di negeri yang tidak subur itu, gimana caranya ada buah? Gimana caranya Allah mendatangkan buah di negeri yang tidak sama sekali subur? Bagaimana? Ada perdagangan. Tidak mungkin buah bisa sampai ke sana kalau tidak ada aktivitas trading, kan? Buah itu kita tahu, semua komoditas di sini kita lihat. Kenapa kita bisa punya atap? Kenapa kita bisa lantai? Kenapa kita pada akhirnya ekonomi juga ada yang beli gitu. Dan benar, dua pilar peradaban itu dalam buah, security and prosperity. Dua. Dan setiap kali calon presiden, calon legislatif, calon eksekutif manapun ingin dipilih, mereka selalu membuat dua dengan
yaitu security atau safety, dan yang kedua adalah prosperity, keamanan dan kemakmuran. Karena percuma negeri yang aman tapi tidak makmur, dan percuma negeri yang makmur tapi tidak aman. Dan lihat dua pilar yang diminta oleh Nabi Ibrahim, keamanan nikmat yang Allah berikan, adapun prosperity nikmat yang Allah berikan setelah manusia melakukan aktivitas ekonomi. Artinya Nabi Ibrahim benar-benar mengetahui bahwa kita diperintahkan untuk mengakurkan dunia ini dengan bergerak, dengan belajar, berjalan, dengan berkarya, dan itu yang menjadikan tumbuhnya peradaban. Maka Quran menyuruh kita untuk lebih banyak berkarya, lebih banyak bergerak, lebih banyak bertafakur. Dan lihatlah, Quran sangat against kepada penimbunan. Kemudian Quran tidak sepakat dengan konsep tabungan yang berlebihan. Tidak. Quran selalu menyemangati kita untuk menjadikan ekonomi berputar. Dengan cara wa anfiqu mimma razaqnakum. Ada kosakata anfiqu. Dan kata infaq itu bukan hanya bermakna sedekah, bukan, tapi juga bermakna spending. Karena makna infak itu lebih luas dibandingkan sedekah. Dan makna zakat lebih dalam lagi dibandingkan sedekah. Jadi kalau ada diagram, ya, makna yang paling luas dari semua aktivitas ekonomi yang berupa giving adalah infak. Yang paling dalamnya lagi adalah sedekah. Dan dalamnya lagi adalah zakat. Di dalam sedekah itu bisa jadi bermakna ada wakaf, ada ihlah, ada nafkah, ada haji, dan seterusnya. Yang lebih luas lagi adalah ini. Lihat, Quran menyuruh kita untuk menggerakkan roda ekonomi. Makanya Quran menentang keras. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah. Orang-orang yang menimbun beras, yang menimbun emas dan perak mereka nanti akan dijadikan emas dan perak itu sebagai bahan bakar mereka untuk membuat kulit mereka dan lambung mereka menepuh. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, akan dipanaskan dan dilelehkan karena ada penimbunan. Artinya Quran sangat against kepada aktivitas masyarakat yang mencari aman pertumbuhan ekonominya dengan cara tidak mau punya risiko, alias riba. Karena satu-satunya aktivitas yang membuat kita bisa bertambah uangnya tapi risikonya tidak ada ialah riba. Benar, riba adalah penghancur ekonomi. Dan riba bertolak belakang dengan kata infak yang kita disuruh untuk supaya agar menggerakkan ekonomi. Dan seringkali kita melihat resesi yang terjadi karena daya beli yang lemah itu disebabkan karena orang lebih senang menabung dibandingkan berbisnis, atau dikatakan orang lebih pengen secure dengan harta mereka dan mereka tidak mau bermain risiko dengan investasi. Maka banyak kosakata ekonomi yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Dan beliau pertama kali datang ke Madinah, beliau bangun masjid. Setelah itu beliau bangun rumah, dan setelah itu beliau bangun pasar. Ya, urutan manusia, urutan membangun peradaban ialah dimulai dengan masjid. Dan lihat, beliau langsung bangun properti di samping rumahnya. Saya tanya, properti dibangun pakai uang atau tidak? Pakai uang. Mungkin pakai uang. Artinya beliau punya uang. Dan kekayaan itu dalam Islam tidak bermakna negatif secara sendiri. Dia bermakna positif tergantung siapa yang mengelolanya. Oleh karenanya sekarang Nabi SAW menyuruh Amr bin As untuk menjadi panglima perang. Amr bin As tidak mau, ya Rasulullah, saya masuk Islam untuk engkau dan untuk Allah, bukan untuk harta. Maka Nabi mengatakan, anna lil ma'is salih ila rajul salih. Tidakkah kau tahu, wahai Amr, bahwa
harta yang soleh harus di tangan orang yang soleh. Berarti ada harta yang tidak soleh. Dan lihatlah tatkala Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu pernah dikasih hadiah sama Ratu Balqis dari Sabah. Dikasih hadiah karena tidak mau menjadi objek dakwah. Alias tidak mau didakwahin. Dalam artian mau disogok. Karena kalau tidak mentaati perintah Nabi Sulaiman akan dihancurkan kerajaan Ratu Balqis di Sabah. Maka demikian. Orang yang ngirim hadiah ini, sama Nabi Sulaiman dikatakan dalam surah Sabah. Qala tumidunani bimalin fama atani Allah khairum mimma ataakum. Apakah kalian mau menjawabku dengan sedangkan yang Allah berikan kepadaku jauh lebih banyak dibandingkan yang kalian punya? Kata para ulama ada dua tafsiran mengenai ini. Yang pertama, maksudnya Islam itu lebih mulia dibandingkan kalian, dibandingkan agama yang kalian sekarang. Tapi tafsiran kedua mengatakan hartaku lebih banyak daripada harta kamu. Ngapain kamu sosok saya gitu kan? Innakum bihadiyatikum tafrahun. Kalian bangga karya kalian, padahal saya nggak butuh. Saya sudah punya lebih banyak. Karena kerajaan saya meliputi daratan dan lautan. Saya dapat memerintahkan manusia dan jin sekaligus. Saya dapat menyuruh dan berkomunikasi dengan hewan. Begitu mampu. Inilah ketika kekayaan dan kekuasaan berada di tangan orang tepat. Ya, kekayaan yang dipegang oleh Nabi Sulaiman sungguh benar-benar menjadi salah satu hal yang buat beliau tidak tergadaikan kebijakannya, polisi, keputusan, bahkan dalam segmen Allah. Beliau tidak bisa mengubah karena punya lebih banyak source of income dibandingkan mereka. Lihatlah pada saat Nabi SAW, beliau memutuskan untuk berperang di tahun kedua Hijriah setelah Allah izinkan. Saya tanya, apa motif utama perang Badar sebelum yang ini? Apa motif itu? Apakah pengen hancurin para Quraisy? Nah, itu bukan motif awal. Motif awalnya adalah motif ekonomi. Tujuannya untuk apa? Merampas harta yang dahulu pernah mereka miliki dan tidak lagi mereka miliki karena mereka tidak boleh bawa harta mereka ketika mereka pergi ke Madinah. Akhirnya mereka merampas harta tersebut dan ternyata mereka malah bawa pasukan. Orang kafir Quraisy malah bawa pasukan lebih banyak dan senjata lebih lengkap. Maka 313 orang melawan 1000 orang, maka Allah tolong dan menuruni mereka. Tapi poinnya adalah betapa peperangan itu bisa juga dibenarkan dengan motif ekonomi. Awalnya motif ekonomi dan dijadikan sebagai hari Yaumul Furqan. Yaumul Furqan, yaumul taqal jam'an. Hari pembeda antara hak dan batil ketika dua pasukan bertemu. Bahkan orang yang ikut perang Badar dijamin masuk surga semuanya. Semuanya tanpa terkecuali. Bahkan ada seseorang yang pernah melakukan kesalahan fatal, blunder besar. Siapa? Ibnu Abi Balta'ah. Beliau pernah melapor kepada keluarganya bahwa Rasulullah SAW itu mau datang ke Mekah untuk menaklukkan Mekah. Maka dia punya keluarga, ingin surat untuk keluarganya agar menyelamatkan diri, khawatir terbunuh. Kabar itu sampai kepada Nabi tahu kalau dia ini mengirim surat kepada keluarga. Maka Umar bin Khattab mendatangi beliau dan mau menebas lehernya. Dan Nabi bertanya, asyhadu badran? Asyhadu rajul badran? Bukankah orang ini pernah ikut perang Badar? Ya, yang semua dia pernah ikut. Oke, harus dilepaskan. Hanya karena ikut perang. Dan perang Badar motif pertamanya adalah motif ekonomi. Betapa krusial topik ekonomi. Pada saat beliau bangun pasar, setelah bangun masjid, bangun properti rumahnya, rumahnya satu-satu, rumah istri satu, dia bangun rumah Aisyah, di depannya Hafsah,
di samping kanannya rumah Saudah, samping kanannya lagi rumah Hafsah, rumah Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab bintu Zainab, Zainab bintu Jahsy, Juwairiyah, Maimunah, Safiyah, berebutan seluruhnya di satu masjid. Aktivitas kita kalau mau beli properti, mau sewa properti, bukan dekat tol, bukan dekat supermarket, bukan dekat pusat perbelanjaan, dekat masjid, pimpinan utama. Bukan berada mana? Kemudian beliau bangun pasar. Pasar yang beliau bangun, pasar yang berlokasi persis di depan pasar Bani Qainuqa. Pasar yang sudah eksis di sana dan terkenal dengan penipuannya, terkenal dengan ribanya, terkenal dengan kezalimannya, terkenal dengan kecurangannya. Makanya di antara ayat-ayat yang turun ketika beliau datang ke Madinah, apa surah pertama yang turun ketika beliau datang ke Madinah? Surat apa? Al-Mutaffifin. Bukan surah Al-Baqarah, surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang melakukan tatfif. Tatfif itu apa? Lanjutan ayat. Curang. Kalau mereka diminta tolong timbangin dong, mereka mau minta dipenuhi timbangan sesuai dengan takaran. Bila kalau mereka menimbang, mereka mengurangi timbangan. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak sadar mereka akan dibangkitkan? Liyaumin azim. Hari mana dahsyat yang terjadi. Yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Hari di mana manusia akan berdirikan di hadapan Rabbnya. Abdullah bin Amr bin As atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menangis ketika baca itu. Karena kecurangan kita dalam berniaga itu berawal dari kecurangan kita dalam ibadah. Saya ulangi. Kecurangan kita dalam berdagang, berniaga, berbisnis, bekerja selalu bermula dari kecurangan kita dalam ibadah kepada Allah. Kita minta segalanya dalam doa. Minta rezeki, minta anak, minta keturunan, minta pasangan, minta sehat. Tapi tidak menaikkan benar-benar ibadah secara sistematis. Maka lahirlah kecurangan-kecurangan sosial. Semua kecurangan secara vertikal menyebabkan kecurangan secara horizontal. Maka beliau Nabi SAW buat di depan pasar Bani Qainuqa free market. Kalau hari ini dunia internasional berbangga-bangga dengan konsep free market, tapi sebenarnya tidak benar-benar menjalankan konsep free market tersebut. Free market mereka masih ada kartel, free market mereka masih ada monopoli, free market mereka masih ada pajak, free market mereka masih ada biaya sewa, tidak menjadikan orang setara dalam kesempatan untuk berdagang, menjual dan membeli. Tapi free market yang menentukan benar-benar harga ditentukan dengan demand supply. Free market yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau balik ini. Dan itu ada inspeksi. Hari ini free market siapa yang menjadi inspektornya? Tidak ada. Pelanggaran-pelanggaran bisa terjadi. Apakah ada hukuman bagi orang melakukan riba? Ilegal. Ada hukum bagi orang melakukan maisir? Boleh tidak? Maka di zaman tersebut Nabi inspeksi sering. Namanya inspeksi itu berarti apa? Dilakukan mendadak, tidak jatuh. Beliau datang siang, beliau masukkan tangan beliau ke dalam anggur yang ternyata ketika dia angkat keluar, anggur yang dibawa busuk sedangkan anggur yang bagus. Nabi bertanya, apa ini? Ya Rasulullah, soalnya anggur kami terkena basah oleh hujan, maka yang basah kami taruh di bawah, sedangkan yang atas kami yang kering kami taruh di atas. Nabi mengatakan, "Man ghasya falaysa minni."
siapa yang berbuat curang maka bukan golongan kafir. Artinya beliau sedang menyampaikan Muslim itu tak berbuat curang. Kalau kamu mengaku Muslim, kamu tidak layak Muslim dicari-carikan dengan kecurangan. Muslim itu tidak korupsi waktu. Muslim itu tepat waktu. Muslim itu tidak berbuat kecurangan apapun dalam timbangan. Muslim itu sesuai dengan spesifikasi. Muslim itu apa yang dijual maka itu yang sesuai dengan spesifikasinya. Muslim itu sesuai dengan akad. Muslim itu sesuai dengan kesepakatan dan kontrak. Muslim, man ghasya falaysa. Kalau kamu masih mengaku Muslim, jangan ikut. Dan lihat ini teruntuk kali. Sampai ada dekret di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan beliau menulis dekret dan menyampaikan kepada seluruh penjuru pasar untuk tidak boleh berdagang. La yabi' fi suqina illa man tafaqaha bid-din. Tidak boleh berjualan orang di pasar kecuali harus paham fikih muamalah. Dan cara beliau membuat kebijakan demikian lahir dari situ konsep buah yang diajari oleh gurunya Rasulullah SAW. Bahwa asas pilar ekonomi itu dimulai bukan dari source ekonomi, bukan, tapi dari habitnya manusia. Makanya mengapa ketika kita berbicara kekayaan, ketika Nabi SAW berbicara kekayaan, ketika Allah berikan kekayaan kepada para sahabat, Allah tidak berikan kekayaan kepada mereka sebelum benar-benar mereka mengerti konsep harta dan konsep dunia kaya. Makanya kenapa? Saat pertama kali mereka masuk Islam, berada di Mekah, kaum muhajirin itu begitu sulit kehidupan. Mereka perlu makan makanan yang tidak layak. Mereka makan di rumah, mereka makan, bahkan mereka menaruh bebatuan di perut mereka ketika perang Khandaq. Mereka merasakan kesulitan dalam hal ekonomi, bahkan pakaian mereka adalah satu lembar pakaian. Sebagaimana Mus'ab bin Umair yang meninggal dalam satu helai pakaian. Sangat sulit ekonomi. Artinya kekayaan, kejayaan, prosperity yang kita sampaikan itu sudah sunatullah dan akan terjadi bagi umat Islam. Mudah bagi Allah Ta'ala. Dan itu bukan patokan kemuliaan juga. Bukan patokan kemuliaan. Kalau begini ada influencer yang mengatakan Muslim itu harus kaya semuanya, dan datangkan dalil kepada saya mana ayat yang mengatakan Muslim wajib kaya. Ada. Dan tidak ada juga dalil yang mengatakan Muslim wajib miskin dia. Artinya miskin dan kaya itu bukan patokan kemuliaan untuk kaya. Dan Allah sendiri mengatakan betapa ketimpangan manusia sangat tinggi sekali. Islam mengatakan Allah faddala ala ba'di
ba'dukum bi ba'd. Rizq. Allah mengutamakan sebagian dan sebagian ini dalam perkara Rezeki. rezeki. Allah yarzuqu man yasha'u rizq. Allah yarzuqu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melimpahkan rezeki dia lebih. Adanya tingkatan ini mengharuskan kita untuk menggerakkan ekonomi. Karena bila tidak ada sekadar miskin, ekonomi tidak akan bergerak. Tidak akan bergerak. Jadi mengharuskan maksudnya untuk demikian. Dan lihat bagaimana kemiskinan yang dialami oleh para sahabat kita menunjukkan kemuliaan mereka di sisi Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala terlebih dahulu mendidik mereka untuk siap menerima harta. Ketika berada di Mekah, Allah didik mereka dengan ayat-ayat pendek-pendek dulu. Makanya ayat-ayat Makkiyah ialah ayat-ayat tentang surga neraka, tentang hari kiamat, tentang yaumul mahsyar, yaumul mizan, hisab, qattarah, al-a'raf, tentang perkara-perkara setelah kematian, berjasa setelah kematian. Adapun ayat-ayat Nabiya, hukum-hukum. Baru tentang ibu-ibu, tentang muamalah, tentang fikih pernikahan, fikih jilid itu ummi madaniyah. Dan konteks yang Allah sedang sampaikan kepada kita, ilmui dululah perkara terakhir. Kalau kalian pun akan mampu melakukan. Makanya tatkala Nabi SAW mendapat sahabat yang baru saja mengambil zakat dari Bahrain, beliau mengamparkan harta. Ini Abu Ubaidah bin Jarrah mengamparkan harta di situ, harta zakat. Para sahabat melihat dengan wajah yang sumringah, mata yang berbeda, lihat harta seperti ini. Karena mereka jarang melihat harta. Bagaimana tidak dulu saja Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, sahhatis salat bi thawbin wahid, apakah sah salat dengan satu helai pakaian? Maka Nabi bertanya, Allah likum thawban, memangnya kalian punya dua helai pakaian? Saking sulit ini dua pakaian itu jarang, sahabat itu satu pakaian yang lainnya. Dan ketika ada di depan harta, mereka berbeda-beda. Maka Nabi mengatakan, abshiru wa amilu ma yasurrukum, berilah kabar dan berharap pasti suka hati kalian. Wallahi man faqa akhsha alaikum, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, walakinni akhsha an tunsaba lakum dunya kama busitat man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasu fiha fatudhikakum kama ahlakatkum. Tapi aku takut kalau Allah melebarkan dunia di hadapan kalian dan kalian berlomba-lomba sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba, dan kalian hancur sebagaimana orang-orang sebelum kalian hancur. Kemiskinan bukan hal yang takutkan, kekayaan yang takutkan Nabi SAW. Dan kekayaan apa menakutkan? Kekayaan yang tidak mendatangkan dan tidak disiapkan dengan fondasi untuk siap menjadi kaya. Makanya kesiapan menjadi kaya itu bukan sekedar kesiapan kemampuan dalam menghitung, bukan sekedar kesiapan dalam menganalisa chart, bukan kesiapan dalam mengatur financial strategy, bukan itu yang utama. Tapi kesiapan ketika kita benar-benar mengalokasikan harta sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Hari ini kita benar-benar melihat apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Fakharaja ala qawmihi bi zinatihi, keluarlah Qarun dengan kemewahannya kepada kaumnya. Apa yang kaumnya katakan? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Saya seperti Qarun, mirip seperti dia sekarang. Apa budaya Qarun ini? Budaya naksir, dan orang-orang yang melihat, coba saya gini. Dan timbullah rasa sekarang, kalau saya tidak bisa menjadi seperti dia,
maka minimal saya terlihat seperti dia. Budaya fake, budaya merasa untuk validasi, budaya merasa ingin selalu dilihat, budaya merasa ingin seperti diasosiasikan dengan tokoh dan figur tertentu. Ini hari ini terjadi. Dan orang-orang yang seperti ini akan hanya menghasilkan produk ekonomi yang rusak, produk ekonomi yang keras, dan produk ekonomi yang tidak substansial. Mengapa saya katakan demikian? Karena Quran melarang keras kita untuk melakukan mubadzir. Allah Ta'ala sendiri mengatakan innal mubadzirina kanu wala tubadzir tabdzira. Karena mubadzir ini hanya akan membuat image palsu dan produk ekonominya tidak mampu menjadi ketahanan ekonomi di masa mendatang karena tidak memiliki nilai ekonomi sama sekali kecuali hanya luar saja, kulitnya saja, dia keren atau tidak. Makanya hari ini kita melihat negara-negara yang tidak siap dalam menghadapi kekayaan, umumnya akan fokus kepada hal-hal yang tidak substansial. Ya. Bukankah sudah benar akhir zaman yang disebut Nabi SAW? La taqum sa'ah, tidak datang ketegak hari kiamat kecuali kita melihat wa antara hafatan uratan alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kita melihat orang yang ala miskin, hufat, mereka tidak berasa urah, mereka telanjang. Yatatawaluna fil bunyan, they build the highest building in the world. Mereka buat gedung-gedung tertinggi dengan minimnya utilitas. Fokusnya bukan di utilitas. Ketika sebuah peradaban tidak fokus lagi kepada utilitas dan substansial, akan sangat dekat kehancuran peradaban tersebut. Karena tidak lagi fokus pada hal yang substansial. Anda lihat, Dubai adalah salah satu negara dengan ketimpangan sosial tertinggi di dunia. Karena Anda dapati orang paling miskin juga bisa tinggal di Dubai. Karena orang paling kaya juga punya penthouse di sana. Paling miskin juga ada di sana. Karena negara yang tidak lagi fokus kepada hal-hal yang substansial. Karena tidak siap menjadi kaya. Kesiapan menjadi kaya bukan kesiapan matematis, hitung-hitungan, tapi kesiapan iman. Karena kalau kita kaya tapi tidak punya iman, harta kita akan semakin dengan perkara yang sama. Maka oleh karena itu, yang menjadi fokus kita untuk create peradaban ekonomi bukan soal tentang bagaimana kita berkolaborasi sebanyak-banyaknya, bukan hanya soal bagaimana kita bukan sebanyak-banyaknya produk, tapi mental, tapi keimanan, tapi pengetahuan, tapi ketakutan kepada Allah bahwa harta yang kita beramanah itu yang akan sangat menentukan kalau kita memimpin peradaban. Hadirin dan Allah SWT, Nabi SAW pun punya cara dalam mengarahkan para sahabatnya ke arah ekonomi yang memang mereka punya bakat. Artinya tidak semua kita menjadi pelaku ekonomi. Boleh jadi kita paham ayat ekonomi tapi kita tidak mengharuskan kita harus menjadi pelaku ekonomi. Contoh, yang mengetahui tafsiran ayat-ayat ekonomi siapa? Di kalangan sahabat siapa? Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, murid-muridnya Abdullah bin Abbas, Ikrimah, Mujahid. Tapi tahu tidak, apakah mereka menjadi pelaku ekonomi dalam artian mereka berbisnis? Tidak. Bermakna tidak semua kita memang menjadi acuan. Kadang ada yang fokus ngajar, kadang ada yang fokus untuk bekerja. Tidak semuanya harus bekerja. Tapi Nabi benar-benar mengarahkan yang punya bakat di sana, kembangkan potensi itu dan minta pengetahuan. Saya sering kali ulang cerita
Seperti Nabi ketika bertemu dengan Urwah Al-Bariqi, yang beliau terkenal beritanya di telinga Nabi SAW bahwa beliau adalah seorang yang piawai dalam berbisnis. Nabi panggil dia. Nabi beri amanah 1 koin 1 dinar. Nabi ingin melihat benarkah berita selama ini dia kalau dia pandai dalam berniaga. Maka disuruhlah untuk membeli 1 ekor kambing. Ternyata benar, beliau bukan bisnis. Beliau beli 2 ekor kambing dengan harga yang sama. Setelah pulang, beliau satu ekor kambingnya beliau jual. Artinya beliau bisa mendapatkan 1 ekor kambing dan 1 dinar yang utuh dari Rasulullah SAW. Maka Nabi mengarahkan, Nabi mendoakan Allah berkahi sesuatu yang ini. Semoga Allah berkahi usaha dan pernikahan. Akhirnya Urwah Al-Bariqi menjadi orang yang paling sukses perniagaan sepanjang dalam sejarah. Tercatat beliau adalah orang yang sukses di berbagai macam sektor ekonomi. Sampai-sampai ahli negara mengatakan seandainya dia mengambil pasir untuk beliau jual maka akan laku juga. Bertanda bahwa setiap yang dari kita bila memang punya fokus dan passion di bisnis, geluti, mulai. Kalau tidak memulai kecil, minimal kita ikut orang dagang. Sebagaimana kita melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, tatkala masih usia belasan tahun, disuruh oleh ayahnya, Umar bin duduk sebelah pamanmu, jual apa yang dia jual, beli apa yang dia beli. Itu kata Umar kepada anaknya. Ya, duduk sebelah pamanmu, ikut berdagang sama dia. Kamu jual apa yang dia jual, beli apa yang dia beli. Ini konsep Umar. Ini konsep magang. Magang 14 abad yang lalu telah dipraktekkan oleh orang yang dijaga sesudah. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, orang yang menjadi salah satu orang the most influential people in the world. Karena dia masuk ke menurut Michael Hart, dia masuk sekitar 40 masuk kategori orang yang paling berpengaruh di dunia yang influence people. Dan ternyata beliau mengarahkan anaknya untuk magang. Anak orang kaya pun butuh magang. Butuh magang. Akhirnya kaya raya. Umur berkata masih banyak. Tapi lihat, tatkala anak-anak muda pas magangnya baru berusia 20 tahun, 30 tahun, telah berkembang. Telah dia mengeskan bisnis. Sense of entrepreneurial dan telah dia butuh sejak dini dia bertinggal. Dan kita lihat budaya semacam ini ada di teman-teman kita di istimewa. Kalau Anda lihat orang-orang di istimewa, biasanya yang bisa jaga toko itu anak mereka usia SMA bisa jaga toko. Bantuin bapaknya. Ketika sudah bisa jaga toko sendiri, dibuat toko di sampingnya atau di daerah lain. Mereka sudah punya toko sendiri, ngatur sendiri keuangan. Hingga akhirnya mereka sudah punya toko dan mengerti bisa ekspansi. Begitu cara mereka menjadi kaya. Nah ternyata Umar bin Khattab telah melakukan itu. Maka semua yang terjadi hari ini, yang punya kemampuan dan punya passion dan minat dalam mulai dari apapun yang halal dan kita memiliki passion, dan jangan pilih-pilih. Karena kita ketika menjual produk, kita menjual apa yang diminati oleh makan, bukan apa yang menjadi kesukaan kita semata. Dan itu yang dilakukan oleh Urwah. Lihat bagaimana cara Urwah bisa membeli harga 1 kambing dengan harga mendapat 2 dengan 1 harga yang sama. 1 dinar di zaman tersebut itu seharga 1 kambing. Tapi mengapa beliau dapat 2? Kok bisa? Saya tanya, apa yang mendasari seorang bisa, contoh ini deh, berapa harga iPhone 17 Pro Max sekarang? 25 juta, 30 juta. Oke, let's say 30 juta. Let's say saya kasih uang kamu 30 juta, tolong beliin iPhone 17 Pro Max buat saya. Kalau antum bisa mendapatkan iPhone dari 2, berarti antum keren, jago bisnis. Bisa keren. Bisa seperti orang
Jadi tolong beliin yang mobil Promek dapat 2 ya. Yang dapat 1. Yang baru sama baru. Dan ketika pulang, antum jangan kasih garansi, antum jual dulu iPhone 1-nya 30 juta, jadi antum bawa 1 iPhone plus 30 juta. Benar? Tapi apa yang buat orang bisa? Apa kira-kira apa? Kemampuan orang bisa dapat harga di bawah harga pasar itu kadang-kadang kemampuan apa? Negosiasi itu fondasi dasarnya adalah komunikasi. Kita tidak akan pernah bisa menawar kalau kita tidak punya skill komunikasi untuk menawar. Ada ilmu dalam menawar. Kita tahu perusahaan besar itu benar-benar men-train karyawannya untuk bisa memiliki kemampuan dalam bernegosiasi dengan vendor-vendor mereka sampai butuh kurs puluhan juta rupiah untuk bisa terdidik. Dan sahabat ini punya kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, saya tanya, apakah semua pasar menjual harga yang sama? Tidak. Ada pasar yang harganya murah, ada pasar yang mahal. Segmen mall di mana beda-beda harga. Oh, kalau mau harga murah di pasar ini, kalau mau harga mahal di mall ini. Kemampuan beliau dalam mendapatkan 2 kambing dengan 1 harga itu didapatkan karena beliau tahu tempat yang dengan harga murah itu di mana tahu. Berarti beliau tahu supplier terbaik di mana. Beliau berwawasan luas, tahu supplier terbaik. Kemudian kemampuan beliau dalam kenal dengan abang-abangnya. Kita tahu kalau harga B2B biasanya lebih murah daripada B2C. Berarti beliau beli bukan as a customer, beliau beli secara as a businessman. Jadi gimana? Oh bang, saya mau jual lagi produk ini, kasih harga terbaik. Bisa nggak gitu? Bisa. Anda kalau datang ke toko Anda bilang saya mau jual lagi, dikasih murah apa? Karena tahu kalau dia laku, dia akan beli. Bener kan? Mau beli kan? Kecerdasan. Karena kalau cuma beli secara, oke bang beli bang ini buat potong di rumah. Harganya akan itu. Harga B2B itu lebih murah. Dan ada cara lagi dalam memotong pangkas harga. Apa caranya? Kenapa? Gimana cara memotong pangkas harga? Lakukan pre-order. Pre-order itu tuh ada untuk memangkas harga customer. Karena membeli barang yang sudah jadi lebih mahal dibandingkan membeli barang yang indah atau akad salah. Dan dia melakukan itu. Ya. Kecerdasan seorang dalam membeli sesuatu ini bisa dilihat dari bagaimana dia menentukan pembelian. Ini namanya Roshid. Roshid itu kemampuan orang dalam mengolah. Yang kedua, pas beliau pulang kepada Nabi SAW, apa beliau langsung pulang? Katanya, enggak. Apa beliau Rasulullah saya berdoa kami? Enggak. Beliau baik. Beliau jual 1 kambing ini. Kita analisa saja. Kira-kira beliau jual di pasar yang sama atau di pasar yang beda? Kira-kira ini. Pasar yang beda. Kenapa? Kok sering beda? Kenapa pasar yang sama? Karena segmen pasar itu beda. Dan segmen tempat orang beli dan menjual itu beda. Kalau kita contoh secara sederhana, Anda beli casing iPhone di Tanah Abang, jual lagi casing iPhone itu di Plaza Indonesia atau di Grand Indonesia, margin Anda bisa 300%. Ini secara sederhana aja kita bahas. Kenapa? Karena tempatnya udah ya, atau sederhana gini, Anda beli air mineral di toko kelontong sini, jual di bandara, berapa harganya? Ini air mineral berapa? Di sini 5.000. Ada 5.000. Di bandara bisa 20.000. Bisa 20.000. Berarti kali 4. Kali 4 itu berarti 200%. Ya kan? 200%. Bayangkan
Anda bisa mendapatkan margin 200% hanya karena menjual di tempat yang berbeda. Nah, maka beliau cari customer yang minat. Jadi beliau tahu supplier dan beliau tahu customer. Di mana tempat buat beli secara supplier, di mana tempat buat beli untuk dijual untuk customer. Beliau jual. Saya tanya, kemampuan orang dalam menjual harga, menjual benda secara cerdas, itu kemampuan apa yang dia? Tanya kemampuan apa? Pertama, kemampuan dia dalam menjelaskan produk. Kita tidak benar-benar mampu menjual sesuatu itu kalau kita tidak bisa menjelaskan apa yang kita jual. Kemudian yang kedua, kemampuan beliau di dalam menjalin hubungan dengan customer, atau dalam bahasa ekonomi dengan CRM, Customer Relationship Management. Beliau benar-benar tahu gimana cara maintain customer agar repeat order dan terpercaya. Berarti beliau terkenal di hadapan customer sebagai penjual yang memiliki reputasi. Seandainya beliau punya toko orang, mungkin beliau jadi apakah kalau kata barang itu jadi shopping mall ya, atau dia udah jadi bintang 5, dia sudah jadi super seller atau apa namanya, reputasi dia banyak, ulasannya sudah banyak kira-kira gitu. Maka beliau bisa menggabungkan ini. Skill dasar ini yang sangat amat menentukan kemampuan kita dalam berbisnis. Dan mereka sudah punya. Nabi tinggal kembangkan dan diarahkan dengan apa? Doa. Maka Nabi arahkan sebuah Allah berkahi setiap transaksi. Maka akhirnya dalam setiap perniagaannya menjadi untung. Lihatlah pula bagaimana Nabi SAW mengarahkan seorang ketika sudah kaya raya. Ini kan dia belum kaya raya. Dia belum kaya raya. Dia baru berniaga saja. Dan dia jadi orang kaya. Ada seorang lagi datang ke Nabi SAW dan beliau sudah jadi orang kaya. Nanya, ya Rasulullah, saya dapat harta, saya apain? Siapa kira-kira sahabat yang bertanya kayak gini? Tebak. Saat perang Khaybar nanya, Umar bin Khattab, ya Allah. Jadi beliau itu dapat harta di perang Khaybar. Ya Rasulullah, inni asabtu malan. Ya Rasulullah, saya dapat banyak harta. Saya mau menjadikan ini fisabilillah. Saya mau menjadikan dia ini sedekah yang saya berikan kepada orang-orang yang nantinya bisa makan kebun ini secara gratis. Tapi saya nggak mau saya wariskan. Lihat, langsung beliau mengatakan, In syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaq biha. Ya, sekarang. Oke. Kalau gitu saya saran. Asetnya ditahan. Tahan itu berarti dihabis. Makanya al-aslu bil waqfi, waqaf itu secara bahasa adalah al-habsu. Al-waqfu huwa al-habsu dalam teknologi fikih. Ditahan. Artinya tidak dijual, tidak diwariskan, tidak dihibahkan. Dan sedekahin hasilnya. Ini konsep apa? Ada apa? Wakaf produktif. Ini kelak akan jadi peradaban. Peradaban Utsmani, 80% aset negaranya adalah wakaf. 80%. Jadi rumah sakit dibiayai, rumah sekolah. Jadi kalau hari ini kita melihat air minum seperti dibayar, di zaman dulu belum kebayar. Kok air minum bisa bayar ya? Justru malah bertanya, kok bisa bayar? Karena wakaf, air itu wakaf. Betapa wakaf jadi peradaban. Dan hari ini Harvard berbangga-bangga dengan endowment mereka, funds mereka bangga. Harvard itu bangga apa? Tapi mereka baru melakukan itu 10 tahun yang lalu. Sedangkan Islam telah menjalani sistem ini 14 abad yang lalu. Oxford baru melakukan itu beberapa ratus tahun yang lalu. Endowment berupa funding, mereka bangga. Sovereign funds, dana abadi kampus mereka buat, dan hari ini jadi kalau
Saya nggak tahu itu apa punya. Ada dana abadi. Yang itu untuk tujuan riset dan investasi. Alias wakaf produktif. Sudah ada 14 abad yang lalu. Ya. Betapa berawal semua itu dari bagaimana mereka benar-benar siap untuk menciptakan perekonomian yang berkeadilan. Tatkala Nabi berhadapan dengan Arab, Nabi menyuruhnya untuk ngapain? Berbisnis, dagang, bergerak, berkarya. Tapi ketika mereka sudah mencapai puncak karir dalam hal bisnis, Nabi sudah giving, charity, buat invest. Sebagaimana Ibu Khadijah ketika beliau punya harta waris yang begitu banyak dari suaminya, beliau itu nikah 2 kali dan dua-duanya suaminya meninggal. Jadi Nabi SAW itu adalah suami ketiga. Jadi beliau dapat harta waris dari 2 suami sebelumnya. Apa yang beliau lakukan? Apakah beliau mendiamkan dan hartanya didiamkan sampai beliau meninggal dunia? Kemudian ini bisa investasi, cari partnership, cari anak-anak muda, suruh bawa harta dagangannya dengan bagi hasil skema murabah, yaitu profit sharing dan risk sharing, yang membuat akhirnya bisa anak-anak muda ini ketahuan siapa yang jujur, siapa yang berkompeten, sekaligus bisa dapat bagi hasil dan mereka bisa bertumbuh dari itu. Konsep yang hari ini bangga-banggakan pada Harvard, mereka punya venture capital yang mereka anggap sebagai hal yang menawan, padahal Islam sudah sangat berkeadilan membuat konsep yang bernama mudharabah dan musyarakah dengan risk dan profit sharing, dan itu telah ada di masyarakat. Yang paling adil dalam venture capital adalah syirkah. Tidak ada konsep yang lebih adil, lebih etis, lebih sosial, lebih beradab dibandingkan konsep-konsep bisnis yang pernah dijalani oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau kita hari ini lihat betapa banyak inovasi-inovasi dalam sebuah transaksi, kita perlu mempelajari bagaimana keadilan ekonomi disampaikan dan dijalani oleh Nabi SAW yang sangat berkeadilan etis dan manusiawi. Hadirnya dalam Allah SWT. Lihatlah juga bagaimana setiap peradaban itu punya fase. Makanya Nabi SAW ketika membangun peradaban para sahabat, beliau terlebih dahulu bangun si keimanan. Kemudian baru beliau bangun ekonomi. Baru beliau bangun pasar keimanan di Madinah, di Mekah. Mekah sudah ada pasar? Belum. Mereka belum. Nabi belum bangun pasar sendiri. Masih ikut pasar orang Mekah Quraisy yang berada di antara Safa dan Marwah. Jadi dulu kalau orang tawaf itu di tengah-tengah itu pasar, bukan tawaf sa'i. Antara Safa dan Marwah tengah-tengahnya itu pasar. Jadi mereka mengalami pasar dulu. Sekarang lestari. Jadi dulunya bukan dulu kemarin dulu. Karena memang itu adalah pasar. Dan lihat bagaimana Nabi bangun pasar. Nabi buat sistem keadilan. Nabi beri amanahkan para sahabat yang sudah beliau didik untuk pergi. Sebagiannya ke Yaman, sebagiannya dakwahkan untuk ke Syam, sebagiannya diperintahkan untuk mengirim surat ke Heraklius, Kaukis, Kisra, diperintahkan untuk menyebarkan dakwah sebanyak-banyaknya. Sebab beliau didik sejak awal, dan itu semua dimulai dari pendidikan. Maka saya sangat semangat ketika berbicara tentang konsep peradaban, konsep ekonomi di lembaga pendidikan. Karena orang-orang yang benar-benar hadir ialah orang-orang yang terliterasi dengan baik bacaan bukunya, dan mereka juga paham tentang konsekuensi yang akan mereka jalani, bahwa amanah besar ini di tangan orang-orang belajar. Dan itu dimulai dari pendidikan. Maka semua kita hari ini adalah duta ekonomi syariah. Anda berjalan di pasar, Anda berjalan di mall, Anda berjalan di sosial media, adalah duta ekonomi syariah. Ini kita berharap ada keadilan, ada ketegasan dari pilihan dan preferensi kita ketika kita pilih produk, ketika kita pilih tempat-tempat untuk makan. Makanya dulu saya sama teman-teman saya mengatakan, sebelum ada boikot produk-produk Israel, kita mengatakan
percuma kita tiap hari, siang, pagi, petang, malam bahas ekonomi syariah. Kalau kita makan rapatnya kita di kedai-kedai kapitalis seperti KFC, sekarang gitu. Cuma, Anda bicarakan tentang ekonomi syariah kalau Anda kapitalis. Dalam arti kita justru tidak mensupport UMKM, kita tidak mensupport orang-orang yang membutuh ditumbuhkan ekonominya. Kita justru sepakat dengan mereka itu apa kita bicarakan tentang ini. Maka benar-benar ekonomi syariah dibangkitkan dengan cara preferensi kita memilih. Kalau bisa kita lebih suka dengan sepatu lokal brand, baju lokal brand. Ini loyalitas. Tapi kalau kita masih suka produk luar, jujurkah kita berada di dalam lingkup berjuang ekonomi syariah? Karena tantangannya jauh lebih besar daripada apa yang kita perkirakan. Di depan akan sangat banyak tantangan-tantangan ini. Dan kalau kita tidak siap benar-benar menghadapi ini semua, kita akan kalah sebelum pertempuran dimulai. Hadirin hadirat Allah Subhanahu. Maka apa yang kita bicarakan hari ini? Kita berusaha untuk menerjemahkan apa-apa yang menjadi Islamic concept di dalam konteks ekonomi ke dalam pemuda-pemuda di sini, dalam mahasiswa. Dan ilmu ekonomi erat kaitan juga dengan sejarah. Maka saya rasa tingkatkan bacaan dan literasi teman-teman sekalian. Perbanyak baca buku, perbanyak ikut lomba, perbanyak juga untuk lihat konten yang bermanfaat di YouTube, ikuti kurs, ikuti seminar. Kelak kita akan mendapatkan manfaatnya di kemudian hari. Karena masa-masa mahasiswa ini, masa-masa kalau kata dosen saya dulu adalah ahla ayyamil hayah ayyamul talibul ilm. Hari-hari termanis dalam kehidupan adalah hari-hari ketika kita belajar. Hari-hari kita menuntut ilmu. Anda tidak akan dapatkan hari-hari ini bila Anda tidak mencicipi manis. Dan memang harus effort. Sebagaimana berkata Imam Syafi'i, man lam yatuq dhullan ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullan jahli tunayatihi. Kalau tidak mau berusaha belajar, maka dia akan merasakan pahitnya pil kedua. Karena waktu yang sudah habis dan tersisa 4 menit waktu asar. Tapi kalau ada satu pertanyaan atau mau bicara pertanyaan, silakan.